Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Untuk materi IPA kelas 6 hari ini adalah bentuk dan ciri khusus tumbuhan dan hewan. Yuk, kita langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, mengidentifikasi bentuk dan ciri khusus pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyebutkan bentuk dan ciri khusus pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Yang keempat, menyebutkan cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama adalah kaktus. Kaktus adalah tumbuhan yang dapat hidup di tanah yang tandus atau gersang, panas, sedikit air, bahkan di gurun pasir. Kaktus memiliki ciri-ciri akarnya panjang, batangnya berlapis lilin, batangnya tersusun atas spons dan daunnya berduri. Batang kaktus berlapis lilin berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Batang kaktus tersusun atas spons berfungsi agar batang kaktus dapat menampung air saat turun hujan. Yang kedua adalah teratai. Tumbuhan teratai hidup di air. Teratai memiliki ciri-ciri khusus yaitu daunnya lebar, tipis, dan berbentuk bundar. Batang teratai berongga dan akarnya berada di dasar air. Daun teratai yang lebar memiliki fungsi untuk memudahkan penguapan air dan mempercepat proses fotosintesis. Daun yang lebar, bundar, dan tipis berfungsi agar mudah mengapung di atas air. Batang teratai yang berongga berfungsi untuk mempermudah proses pernapasan. Ciri-ciri khusus tumbuhan yang ketiga adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar memiliki ciri-ciri khusus yaitu memiliki corong menangkap serangga, memiliki nektar yang berbau harum dan manis, serta menghasilkan cairan pencerna serangga. Tumbuhan kantong semar membutuhkan nitrogen yang berasal dari serangga yang tertangkap. Nektar yang harum dan manis berfungsi untuk memikat serangga. Selanjutnya adalah ciri-ciri khusus pada hewan. Hewan yang pertama adalah cicak. Cicak memiliki telapak kaki yang lengket, berfungsi untuk memudahkan memanjat dinding. Cicak dapat melindungi diri dari ancaman musuh dengan cara memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Ekor cicak yang putus akan bergerak-gerak untuk mengelabui musuhnya. Hewan yang kedua adalah bebek. Bebek merupakan salah satu hewan darat yang biasa berenang. Oleh karena itu, bebek dapat bergerak di dalam air. Bebek memiliki kaki yang berselaput. Selaput pada kaki bebek dapat membantu bebek berenang. Selaput pada bebek juga membantu bebek dalam berjalan di permukaan yang berlumpur. Hewan yang berikutnya adalah burung elang. Burung elang merupakan hewan pemakan daging. Kaki burung elang mempunyai bentuk khusus yaitu memiliki kuku yang runcing dan cakar yang kuat. Cakar yang kuat dipergunakan untuk mencengkeram dan menangkap mangsa. Burung elang memakan hewan-hewan kecil seperti kelinci, tikus, ayam, dan hewan kecil lainnya. Keempat adalah kelelawar. Apakah kalian pernah melihat kelelawar? Ya, kelelawar merupakan hewan yang bergerak pada malam hari atau disebut nokturnal. Pada siang hari, kelelawar tidur di dalam gua-gua, pohon besar, dan lain-lain. Kelelawar tidur dengan posisi menggantung dan terbalik. Saat mencari makanan pada malam hari, kelelawar menggunakan bunyi yang ia keluarkan. Bunyi itu disebut ekolokasi. Pantulan dari bunyi kelelawar akan membuat kelelawar mengetahui di mana letak mangsanya.
Kelelawar menggunakan bunyi karena kelelawar tidak dapat menggunakan penglihatannya dengan baik. Kelima adalah kura-kura. Kura-kura memiliki tempurung pada bagian badannya. Tempurung ini berguna untuk melindungi diri dari pemangsanya. Dalam keadaan berbahaya, kura-kura akan memasukkan kepala, tangan, dan kakinya ke dalam tempurung. Jika sudah lepas dari bahaya, kura-kura akan mengeluarkan kepala, tangan, dan kakinya dari dalam tempurung. Setelah mengetahui bentuk dan ciri khusus pada hewan dan tumbuhan, sekarang yang akan kita pelajari adalah penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Salah satu cara hewan hidup adalah dengan makan. Jenis makanan hewan yang dimakan berbeda-beda. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan hewan pemakan daging dan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora. Herbivora. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan herbivora. Apa saja sih hewan-hewan herbivora itu? Ya, betul sekali. Kambing, gajah, jerapah merupakan hewan-hewan herbivora. Pada hewan herbivora, jenis gigi yang dimiliki adalah gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah. Gigi geraham dengan permukaan yang luas digunakan untuk menghaluskan makanan sebelum ditelan. Yang kedua adalah karnivora. Apa saja ya, Nak, hewan karnivora itu? Betul sekali. Kucing, beruang, harimau, termasuk hewan-hewan karnivora. Gigi yang dimiliki oleh hewan karnivora berbentuk runcing dan tajam, yang berguna untuk merobek daging. Selain gigi yang tajam dan runcing, karnivora juga memiliki cakar yang kuat. Gigi dan cakar yang kuat ini berfungsi untuk merobek daging hewan yang menjadi mangsanya. Yang ketiga adalah hewan omnivora. Salah satu hewan omnivor adalah beruang. Beruang dapat memakan daging dan juga tumbuhan. Gigi yang dimiliki oleh hewan omnivor adalah gigi taring dan gigi pengunyah. Selain beruang, ayam dan bebek juga termasuk hewan omnivora loh. Walaupun tidak memiliki gigi taring dan gigi pengunyah, ayam dan bebek juga memiliki paruh untuk memakan biji-bijian dan hewan-hewan kecil seperti serangga dan cacing. Setelah mengetahui penyesuaian diri hewan dan lingkungannya, sekarang kita akan belajar mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah hewan yang memiliki cakar dan gigi taring yang tajam. Contoh hewan yang pertama adalah harimau. Harimau merupakan hewan pemakan daging. Harimau akan berburu binatang lain untuk bertahan hidup. Untuk dapat menangkap hewan buruannya, harimau akan menggunakan cakar dan giginya yang tajam. Selain harimau, ada beberapa hewan yang memiliki gigi dan cakar yang tajam. Di antaranya adalah kucing, serigala, singa, jaguar, macan, dan cheetah. Bentuk paruh dan kaki pada burung. Burung memiliki berbagai macam bentuk kaki dan paruh. Setiap bentuk kaki dan paruh memiliki kegunaan masing-masing. Berbagai jenis bentuk kaki dan paruh yang dimiliki oleh burung sesuai dengan jenis makanan yang dimakannya. Jenis kaki burung juga sesuai dengan habitat di mana burung tersebut tinggal. Jenis-jenis paruh burung. Yang pertama adalah burung elang. Paruh burung elang tajam seperti pisau, digunakan untuk mencabik daging. Yang kedua adalah burung flamingo. Paruh burung flamingo melengkung seperti sekop. Paruh ini berguna untuk mencari makanannya.
Yang ketiga adalah burung kakak tua. Paruh burung kakak tua keras, berguna untuk memecahkan biji-bijian yang keras. Ini adalah hewan yang dapat membuat perangkap. Kira-kira hewan apa ya yang dapat membuat perangkap? Yap, betul sekali. Hewan itu adalah laba-laba. Laba-laba merupakan hewan yang dapat membuat perangkap dengan menciptakan jaring yang lengket untuk menjebak mangsanya. Saat mangsa terperangkap oleh jaring lengket yang dibuatnya, maka laba-laba akan menggulung mangsanya dengan jaringnya untuk kemudian memakan mangsanya. Terakhir, pembahasan pada hari ini adalah hewan yang memiliki racun atau bisa. Hampir setiap hewan memiliki kekuatan alami yang dapat melindungi diri dari serangan manusia atau hewan lain. Kekuatan tersebut dapat berupa gigi runcing, tenaga yang kuat, ataupun mengeluarkan racun dari organ tubuhnya. Contohnya adalah ular dan kalajengking.